Kita orang tahu agama, kita orang tahu hukum. Haram, haram melawan pemerintah yang sah. Haram. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Yang kita lawan kezolimannya, yang kita lawan ketidakadilannya, yang kita lawan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Itu yang kita lawan. Tapi tolong dibedakan kritik dengan mencela. Beda itu. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi. Kayaknya banci tuh. Kita orang ini mondok, kita ngerti tidak boleh melawan pemerintah yang sah, nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh mengajarkan pemerintah yang sah dilawan, nggak boleh. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dulu akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya. Yang kita lawan ini ketidakadilannya, kezalimannya, kemungkarannya, bukan pemerintahnya. Kritik dengan mencemooh, beda itu. Kritik dengan nyinyir, beda lagi. Kritik dengan menghujat juga tidak sama, juga beda. Kita orang ini yang ceramah tegas tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi. Udah, jangan ajarin kita orang tentang akhlak, tentang adab, jangan. Kita paham itu, kita paham. Bisa kalau mau diadu, yuk kita adu. Murid-murid pesantren anak sama murid-murid sahabat, kita adu bagaimana akhlak adab mereka. Ajarkan akhlak, anak ajarkan adab. Kita jelaskan bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi. Ini cintanya datang. Iya. Ajarin dakwahnya Nabi, lembutnya Nabi, senyumnya Nabi. Bagaimana ini? Demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Kita orang tegas, tapi kita tahu kelembutan Nabi Muhammad. Bukan kita nggak tahu. Kalau ada baik-baik dari pemerintah, mana ada kita orang ini? Nggak ada. Kita tidak akan menghilangkan kebaikan-kebaikan, walaupun andaikan kita tidak sejalan dengan mereka. Kebaikannya kita nggak hilangin, manfaatnya dia beri manfaat, kita nggak hilangin. Kamu kera-kera berdasi, kamu kera-kera pakai seragam, tempat kamu neraka jahanam. Allah angkat, Allah masukkan neraka jahanam. Jokowi masuk neraka. Kritik itu penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada. Tetapi kritik itu harus berbasis data. Kritik itu tidak asbun asal bunyi. Andaikan ada yang tidak sefaham dengan saya, ada yang tidak sejalan dengan saya, dan dia memiliki kebenaran, kebenarannya tidak kita hilangkan, kebaikannya tidak kita hilangkan. Nggak tahu kenapa sih lagi sensi sama Jokowi saja. Gara-gara dia kasih kelonggaran buat PKI, makanya sensi saya. Sebelumnya saya nggak pernah usik-usik dia. Lah ini lagi Jokowi kerempeng satu ini. PKI. Kritik dengan menfitnah apalagi beda lagi. Kritik dengan menjelek-jelekan itu juga beda. Kalau ada keburukan-keburukan, walaupun sejalan dengan kita, walaupun satu pikiran dengan kita, walaupun satu golongan dengan kita, tapi kalau dia buruk, kalau dia punya keburukan, dia punya apa, dia punya kesalahan, tidak akan kita benarkan. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal karena hasil dari pilpres curang dan zalim. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Ada orang sefaham dengan saya, sejalan dengan saya, tapi dia punya kesalahan. Kesalahannya kita tidak hilangkan. Salah ya salah, walaupun orang yang sejalan. Yang salah, walaupun sejalan dengan kita, ya kita salahkan. Tidak akan kita hilangkan kesalahannya, tidak akan membenarkan yang salah, walaupun kesalahan itu datang dari kawan. Jangan pernah mengakui
kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kedalian. Kalian mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan. Sayyid Habib Syarif yang melenceng dari jalan datuk-datuknya, melenceng dari jalan leluhurnya. Dia bukan Sayyid, dia bukan Habib, dia bukan Syarif. Modal pinter saja, akhlaknya nggak ada, adabnya nggak ada, sopan santunnya nggak ada. Dengan modal pinter, tanpa akhlak, tanpa adab, tanpa sopan santun, seseorang bisa jadi mulia. Maka makhluk yang paling mulia adalah iblis, saudara-saudara. Didampingi tim kuasa hukum dan anggota sejumlah ormas, Bahar bin Smith tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Selasa siang. Baik Bahar maupun kuasa hukum tidak menjelaskan materi pemeriksaan. Saat Bahar berada di dalam, ratusan orang dari sejumlah ormas menggelar unjuk rasa mendukung Bahar bin Smith. 7 jam memeriksa Bahar bin Smith, penyidik akhirnya melakukan penahanan terhadap Bahar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bahar disangka menganiaya 2 anak di bawah umur. Kejadian berlangsung 1 Desember lalu di pesantren Tajul Alawiyin, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Habib Bahar Smith kembali membuat heboh ruang persidangan. Kali ini berkaitan dengan pernyataan dia di muka sidang yang mengaku sebagai cucu ke-29 Nabi Muhammad SAW. Pengakuan Bahar Smith itu diungkapkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan sopir taksi online Andriansah di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LRRE Marta Dinata, Kota Bandung, Selasa 18 Mei kemarin. Bahar duduk sebagai terdakwa di dalam perkara ini. Pernyataan mengejutkan Bahar tersebut bermula saat Ketua Majelis Hakim Surahmat membacakan sebuah kisah Rasulullah yang dilempari dan dihina oleh kaum Yahudi. Dalam kisah itu disebutkan Rasulullah SAW kemudian heran tak kala orang Yahudi tersebut tak lagi mencaci dan melemparinya. Diketahui orang Yahudi itu tengah sakit dan Rasulullah SAW menjenguk orang Yahudi itu. Apakah Habib pernah tahu Rasulullah SAW ini pernah melakukan kekerasan terhadap orang? Tanya Surahmat. Bahar yang mengikuti persidangan melalui virtual itu lalu menimpali kisah Rasulullah tersebut. Bahar pun lantas menyatakan apa yang terjadi antara Rasulullah dan orang Yahudi itu merupakan persoalan pribadi. Nah, yang mulia, itu masalah pribadi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau masalah pribadi. Beliau dihina dan dicaci, dimaki dan dilempari kotoran unta, beliau diam. Tetapi kalau selain daripada urusan pribadi, beliau tidak pernah diam. Ada yang mengaku nabi palsu dibunuh oleh beliau. Dibunuh yang mulia. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah membunuh orang yang menghina Rasulullah, tutur Bahar. Jadi Rasulullah selama masalah pribadi beliau memaafkan dan tidak pernah mempermasalahkan. Kata Bahar menambahkan, kita orang tahu agama, kita orang tahu hukum. Haram, haram melawan pemerintah yang sah. Haram. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Yang kita lawan kezolimannya, yang kita lawan ketidakadilannya, yang kita lawan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Itu yang kita lawan. Tapi tolong dibedakan kritik dengan mencela. Beda itu. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi. Kayaknya banci itu. Kita orang ini mondok, kita ngerti tidak boleh melawan pemerintah yang sah, nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh mengajarkan pemerintah yang sah dilawan, nggak boleh. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya. Yang kita lawan ini ketidakadilannya, kezalimannya, kemungkarannya, bukan pemerintahnya. Kritik dengan mencemooh, beda itu. Kritik dengan nyinyir, beda lagi. Kritik dengan menghujat juga tidak sama, juga beda. Kita orang ini yang ceramah tegas tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi. Udah jangan ajarin kita orang tentang akhlak, tentang adab, jangan. Kita paham itu, kita paham. Bisa kalau mau diadu yuk kita adu. Murid-murid pesantren ada,
sama murid-murid sahabat, kita adu bagaimana akhlak adab mereka. Anak ajarkan akhlak, anak ajarkan adab. Kita jelaskan bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi. Ini cintanya datang. Iya. Ajarin dakwahnya Nabi, lembutnya Nabi, senyumnya Nabi. Bagaimana ini? Kami Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Kita orang tegas, tapi kita tahu kelembutan Nabi Muhammad. Bukan kita nggak tahu.